Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau Mania semua, kita berjumpa kembali di channel ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas kelebihan dan kekurangan burung kacer yang memiliki postur tubuh kecil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan burung kacer yang memiliki postur tubuh besar. Jadi buat Sobat Kicau yang butuh informasinya, simak terus ya videonya sampai habis. Nah, kali ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan burung kacer yang memiliki postur tubuh besar ya Sobat Kicau Mania. Sebelumnya kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu ya. Kelebihan yang pertama, biasanya burung kacer yang memiliki postur tubuh besar ini memiliki power dan volume yang cukup besar pula dibandingkan burung kacer yang memiliki postur tubuh kecil. Kenapa begitu, Bang? Ya jelas, karena burung kacer yang memiliki postur tubuh besar, terlihat dari ukuran tubuhnya dan juga paruhnya, burung kacer ini memiliki power dan juga karakter volume yang tembus yang cukup besar pula. Nah, terus ada pertanyaan seperti ini, berarti kalau burung kacer yang bodinya besar, itu tidak ada yang suaranya kecil ya Bang? Tidak seperti itu ya Sobat Kicau Mania. Burung kacer yang bodinya besar pun ada yang memiliki paruh yang kecil. Nah, untuk burung kacer sendiri, besar kecilnya volume dan juga power itu bisa dilihat dari ukuran tubuh dan juga paruhnya. Ukuran tubuh itu menandakan besar kecilnya power ya Sobat Kicau Mania, sedangkan bentuk paruh itu menandakan karakter vokalnya dan juga besar kecilnya volume yang ia keluarkan. Nah, jadi tidak semua burung kacer yang memiliki postur tubuh besar ini mempunyai volume dan power yang besar. Ada juga burung kacer yang memiliki postur tubuh besar ini volumenya kecil, tapi rata-rata burung kacer yang berpostur tubuh besar ini memang suaranya tembus ya, suaranya kencang dan juga memiliki power yang cukup besar. Nah, kelebihan berikutnya yang dimiliki burung kacer yang berbodi besar ini adalah ketika kita bawa ke lapangan, ketika burung ini ingin kita lombakan, burung kacer yang berbodi besar ini memiliki gaya main yang cukup tenang. Jadi tidak seperti burung kacer yang memiliki postur tubuh kecil ya. Kalau burung kacer yang postur tubuhnya kecil, gaya mainnya itu lebih agresif dibandingkan burung kacer yang memiliki postur tubuh besar. Rata-rata burung kacer yang memiliki postur tubuh besar, mainnya itu cuma kiri kanan, walaupun loncat tangkringan atas bawah pun itu pun jarang ya Sobat Kicau Mania. Tapi tentunya ditunjang dengan setelan harian dan juga settingan ketika kita ingin melombakan burung kacer yang berbodi besar ini. Jadi kalau perawatan hariannya, setelannya udah pas dengan burung kacer yang memiliki postur tubuh besar ini, dan settingannya juga sudah menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan burung kacer yang berbodi besar ini, insya Allah mainnya di lapangan cukup tenang. Tetapi ketika setelan hariannya maupun settingan lombanya ini tidak pas dengan burung kacer ini, tidak menutup kemungkinan burung kacer yang berbodi besar pun mainnya akan lasak ya Sobat Kicau Mania. Jadi kalau burung kacer yang berbodi besar ini mainnya lasak, kita bisa koreksi di setelan harian dan juga settingan lombanya. Jadi seperti itu ya Sobat Kicau. Kelebihan berikutnya yang dimiliki burung kacer berbodi besar, ini biasanya materinya ini cukup jelas ya. Ketika dia mengeluarkan materi, isian yang dia keluarkannya itu cukup jelas. Jadi tidak samar-samar. Jadi ketika burung kacer yang berbodi besar ini mengeluarkan isian, contohnya seperti cucak jenggot, kapas tembak, ataupun burung lainnya, burung kacer yang berbodi besar ini bisa membawakannya dengan jelas, tidak samar-samar. Nah, itu kita lihat dari segi kelebihan burung kacer yang berbodi besar. Sekarang kita akan membahas kekurangan yang dimiliki burung kacer berbodi besar ini. Jadi kekurangan burung kacer yang berbodi besar ini apa aja sih? Oke, untuk yang pertama kekurangannya burung kacer yang berbodi besar ini di perawatan ya Sobat Kicau Mania. Burung kacer yang berbodi besar rata-rata perawatannya lebih condong ke pemandian dibandingkan dengan ke penjemuran. Karena burung kacer yang berbodi besar ini rata-rata tinggalnya di daerah yang tidak terlalu panas.
Maka tidak jarang ketika kita merawat burung kacer yang berbodi besar, setelan pemandiannya itu bisa 1 hari sekali ataupun 2 hari sekali. Bahkan ada yang 1 hari sampai 2 kali mandi. Jadi menurut saya kekurangannya burung kacer yang berbodi besar ini dalam perawatan terlalu banyak menyita waktu. Tapi tidak semua burung kacer yang berbodi besar harus rutin dimandikan ya. Ada juga burung kacer yang berbodi besar malah tidak pernah mandi sama sekali. Mandinya itu hanya 1 minggu 1 kali. Ada yang seperti itu. Jadi karakter burung kacer yang berbodi besar ini tidak sama ya Sobat Kicau Mania. Tapi rata-rata burung kacer yang memiliki bodi besar ini perawatannya lebih banyak pemandian. Kekurangan berikutnya yang dimiliki burung kacer berbodi besar ini, mentalnya tidak sebesar burung kacer yang berbodi kecil ya Sobat Kicau Mania. Jadi kalau burung kacer yang berbodi besar ini, mentalnya agak sedikit di bawah burung kacer yang berbodi kecil. Kalau biasanya burung kacer yang berbodi kecil kita bawa kemana-mana tidak pelangap-pelongo, burung kacer yang berbodi besar ini ketika kita bawa kemana-mana ataupun kita ajak main burung kacernya, burung kacer ini akan lambat respon ya Sobat Kicau Mania. Jadi dia akan diam dulu, nanti ketika sudah panas ataupun lama-kelamaan baru burung kacer yang berbodi besar ini mulai respon. Nah jadi kembali lagi ke perawatan ya Sobat Kicau Mania. Jadi kalau perawatan kita sudah sesuai ataupun sudah cocok dengan karakter burung kacer yang berbodi besar ini, burung kacer yang berbodi besar ini pun akan cepat respon, tidak akan pelangap-pelongo dan lambat emosi, seperti itu ya Sobat Kicau. Nah kekurangan berikutnya yang dimiliki burung kacer berbodi besar ini biasanya terlalu boros dalam extra foodingnya. Karena kebanyakan burung kacer yang berbodi besar ini untuk extra foodingnya itu selalu diberikan jor-joran. Nah terus kenapa burung kacer yang berbodi besar ini extra foodingnya harus diberikan jor-joran? Karena kalau kita asumsikan seperti ini ya Sobat Kicau Mania, ketika kita memiliki motor matic yang cc-nya kecil dan juga motor batangan yang cc-nya cukup besar, tentunya kapasitas bensinnya atau bahan bakarnya itu tidak sesuai ya Sobat Kicau. Begitu juga kita terapkan pada burung kacer. Ketika burung kacer yang berbodi kecil kita berikan extra fooding yang cukup banyak, maka tidak akan sesuai seperti burung kacer yang berbodi besar. Rata-rata burung kacer yang berbodi besar ini kapasitasnya itu lebih besar pula. Jadi pemberian extra foodingnya selalu kita berikan jor-joran ataupun lebih banyak daripada burung kacer yang memiliki postur tubuh kecil. Itu untuk normalnya ya Sobat Kicau Mania. Normalnya burung kacer yang berbodi besar, extra foodingnya pun harus lebih banyak. Tapi ada juga burung kacer yang berbodi besar, extra foodingnya diberikan minim, bahkan sampai 0 extra fooding. Nah jadi untuk extra foodingnya kita sesuaikan juga dari kebutuhan burung kacer yang berbodi besar ini. Nah jadi seperti itu ya Sobat Kicau, kelebihan dan kekurangan burung kacer yang berbodi besar. Nah jadi pada intinya burung kacer yang memiliki postur tubuh besar dan burung kacer yang memiliki postur tubuh kecil akan sama bagusnya, akan sama fighternya ketika dalam kita melakukan perawatan itu sudah sesuai dan juga sudah mencukupi kebutuhan burung kacernya. Jadi kembali lagi ke perawatan kita ya Sobat Kicau Mania. Bagus tidaknya burung kacer yang berbodi kecil ataupun berbodi besar itu ditentukan dengan kita sebagai perawatnya. Tinggal bagaimana kita sebagai perawatnya bisa memahami dan mengenal burung kacer yang kita rawat, supaya burung kacer yang kita rawat bisa tampil maksimal dan menjadi apa yang kita inginkan. Oke Sobat Kicau, semoga info ini bermanfaat. Jika ada tambahan bisa dituliskan di kolom komentar ya Sobat Kicau Mania. Dan jika ada pertanyaan pun bisa dituliskan langsung di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.